Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'am hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuqaddiru mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa salsal fi jami'il asma'i wa sifat. Wa amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wusulul laka illallah wusuluka ilallah wusuluka ilal ilmi wa illa fadalla rabbuna ayyatasila bihi syai'un ayyatasila bihi syai'un, sampai engkau kepada Allah ialah sampai kepada pengetahuan dengan Dia. Jika tiada demikian, Maha Suci Tuhan kita bahwa berhubung dengan Dia oleh sesuatu atau Dia berhubung dengan sesuatu yang dikehendaki dengan perkataan sampai kepada Allah, orang ahli taat ialah sampai pengetahuan kepada Allah dengan memandangnya dengan pandangan batin. Dikatakan juga ainul yakin. Pengenalan ini adalah semata-mata limpahan dari Tuhan kepada hambanya. Diperkenalkannya kepada orang yang dikehendakinya dengan perkenalan yang nyata dan dirasai kelezatannya. Mereka dinamakan ahlus syuhud. Ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, orang yang hasil baginya tajalli af'al. Inilah mula-mula tajalli yang didapatnya, maka dipandanginya lah dengan mata hatinya bahwasanya perbuatan yang berlaku ini semuanya perbuatan Allah. Usahanya telah hapus dalam tilik hatinya. Kedua, orang yang hasil baginya tajalli sifat, maka ia terhenti di makom hebat dan jinak dengan memandang kebesaran Tuhan dan keelahannya. Ketiga, orang yang hasil baginya tajalli zat, orang ini ditingkatkan ke makom fana yang mengandungi atas batinnya cahaya yakin dan musyahadah, yaitu berpandangan. Maka hapuslah di dalam pandangan hatinya ada dirinya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, setelah pada setengah bulan yang lewat orang mendapatkan perkara ilmu yakin, maka yang kedua ini adalah orang yang mendapatkan dan tergolong ahlus syuhud. Pertama dulu yang ingin saya jelaskan, Pak, bagaimana orang yang tergolong ahlus syuhud. Syuhud dalam pengertiannya, Pak Bu, syahidah yashhadu syahadatan, artinya penyaksian. Nah, di dalam penyaksian inilah yang diperhatikan bagaimana keberadaan akalnya Allah, asmanya Allah, sifat dan zatnya Allah. Mereka tidak terlepas dari perkara ini. Karena itu mereka dinamakan adalah ahlus syuhud. Ingin sampaikan lagi bahwa mereka yang di dalam perkara kategori golongan ahlus syuhud, mereka ini pada ibadahnya tidak terputus. Nah, ini yang dikatakan bahwa la harfun wala sautin, berhuruf tidak, juga bersuara tidak, cuma pandangan. Kalau pandangannya itu syuhud, berarti pandangan ini benar. Satu, pandangan syuhud ini digambarkan Quran, maka lebih fi'adil mara. Pandangan itu adalah pandangan batin. Tentu pandangan batin ini tiada salah dan tiada dusta. Ini syuhud. Bedakan
kalau masih menggunakan dua mata ini bukan syukur. Nah yang ketiga, bahwa pandangan syukur ini mah yang bernilai ibadah. Maaf, sholat itu ibadah. Tetapi jika tiada ada padanya syukur, maka ibadahnya tidak berarti apa-apa. Kenapa Pak? Ini seluruh ibadah. Karena yang dikehendaki sembahyang, puasa, tasbih, zikir yang walau bagaimanapun bentuk macam ragam dan banyak, ini sebenarnya apa? Memperlihatkan hak, memperlihatkan al-haq yang ada pada diri. Kalau itu tidak tertulis, maka ibadahnya tidak berarti. Nah, sayangnya dia mengamalkan sembahyang tasbih lawas. Padahal maksudnya berlama-lama sholat. Dia mau sembahyang berapa rakaat? Silakan. Walaupun cuma 2 rakaat sekalipun, maksud berlama-lama ini supaya untuk kita jalan menilik. Bukan berlama-lama sholatnya itu lamanya sujud dengan banyaknya rakaat. Iliknya. Nah bila tidak ada Pak syukur, berarti ibadah itu tidak bernilai. Tidak bernilai. Ini puncak ibadahnya syukur. Sembahyang, puasa kan, tasbih kan, zikir yang walau bagaimanapun itu memperhatikan Allah. Apa itu Allah? Tuhan. Apa itu Tuhan? Yang hidup pada diri. Jangan cari Tuhan. Perhatikan, memperhatikan al-haq yang ada pada diri sendiri. Ini ibadah yang tidak ada putusnya dan tidak ada nilainya. Maksud tidak ada nilai, tidak bisa dikategorikan seperti sholat berjamaah 27. Ini kata awak. Tidak bisa dikatakan sedemikian. Nah kalau sudah benar-benar orang yang tergolong ahlu syurga, maka tingkatannya lagi yang bagaimana? Tingkatan yang terendah, bahwa di sini dia memperhatikan keberadaan tajalli apa? Nah, berurutan sebelumnya, ya. Tadi kalian sudah yakin. Setelah yakin benar-benar nanti pandangnya haknya Allah syukur. Nah supaya tergolong ahli syukur, alamatnya yang pertama benar-benar dia memperhatikan tajalli apa. Sebelum terangkan masalah tajalli apa itu tajalli dulu. Pelan-pelan lagi. Yang melajari nangkul hani biar kali. Dilaju mangga, dia mati nanas. Paham kan juga? Nah, jadi beragamakan benar. Tajalli itu artinya bahwa Allah menampakkan wujudnya kepada seorang hamba yang dikehendakinya. Tak kalah, hati-hati. Karena sahabat, tak kalah si hamba mengalami panah dan bokok. Kalau tidak mengalami panah dan bokok, dikhawatirkan yang kita katakan tajalli itu bukan Tuhan. Kenapa? Bisa terserupakan. Ini bila sudah tajalli, Pak Bu, Tuhan menampakkannya itu, maka pandangannya tetap langsung, tidak bisa diserupakan. Sekali lagi, ini maka kepanjangan ini 4 hari ini sambil tidak ada 4 kali dulu. Nah, apa asma, sifat dan zat. Tajalli itu Allah Ta'ala Pak Ibu menampakkan, menyatakan wujudnya. Ingat,
amat sangat laisa. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu hakikat dirinya. Tidak satu pun hamba yang walau bagaimanapun mengetahuinya. Kita mengenalnya itu melewati nurnya, bukan hakikat Tuhan sesungguhnya. Nurnya pun laisa, apalagi Tuhannya amat sangat laisa. Maka itu orang yang pabrik, Tuhan nyatakan keberadaan wujudnya, si hamba tadi ini hal keadaannya panah. Bila kada panah, iya kada kala memadahkan terjadi itu dakwah. Kenapa? Pasti tasawuf terus melupakan, bukan sifatnya lain. Ingat panah dulu. Jelas kan? Panah itu kenapa pulang dulu ya Allah? Ulun membela soal, ulun menjawab nyamannya biar nenek belajar. Tuh, nggak ini nak dimusuhi guru pulang nggak? Lima apa lagi? Panah itu Pak Ibu, panah nih, ini arti panah. Panah itu adalah tiada ada lagi dia menyaksikan dirinya, sekalipun ada. Tiada lagi dia menyaksikan dirinya sekalipun ada. Kenapa? Karena dalam perasaan batinnya dia berhadapan dengan Tuhannya. Ini wajahnya. Nah ini panah. Kalau sudah panah, otomatis dia jangan mencari pokok lagi. Kalau sudah panah, otomatis pokok. Artinya begini, kalau sudah kita tiada, berarti yang ada Allah. Kalau kita sudah lenyap, berarti yang tetap, yang kekal hanya Allah. Nah, bila keadaan ini ada, bisa saja Allah menampakkan wujudnya kepada hamba tadi dengan pandangan batiniahnya yang dia melihat dengan mata hatinya dalam keadaan Tuhan itu tetap laisa amis. Nah ini kada kaula dikasih memberikan jalannya. Ini kada kaula. Nah makanya ulun pada akan lebih awal. Ketika Rasulullah SAW ingin menceritakan bagaimana ketika Nabi bertemu Tuhan saat Isra Mi'raj, ujar Sayyidatuna Aisyah, ada usaha Rasulullah enak pun dipadahkan orang tua. Sayyidatuna Aisyah itu sudah wanti-wanti. Sudah jangan ya Rasulullah enak yang dipadahkan orang indah, dipadahkan orang berdusta dan bohong, ada. Tapi dia Nabi wajib ku sampaikan akhirnya apa yang dikhawatirkan Sayyidatuna Aisyah terjadi. Gila Muhammad ini. Nah, berarti hampir Muhammad itu gila beratan jumlahnya. Karena susah dimengerti pertemuan hamba dengan Tuhan. Nah, ini yang sulitnya. Padahal tatkala Nabi ingin mengatakan pertemuan Tuhan itu bukan ada aku, Nabi bukan ada Tuhan. Bukan. Ini diperbelah oleh dua pendapat. Pendapat yang pertama, hati-hati, ini berbeda pendapat. Kita jangan memperhatikan kedua pendapat, tetapi kesimpulan pendapat. Kalau dia memilih salah satu pendapat, tidak akan masuk. Kata Sayyidina Abbas, memadahkan Nabi saat Isra Mi'raj melihat Tuhan. Sayyidina Abbas itu ulama ulun, tetapi bertolak belakang dengan pendapat Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah sendiri. Siapa yang mengatakan Muhammad melihat Musa? Jangan memilih salah satu, pahami.
kata Sayyidatuna Aisyah bahwa siapa yang mengatakan Muhammad melihat Tuhan dusta, maksudnya bukan ada Tuhan di depan sini. Tuhan bukan ada Tuhan, bukan ada beliau. Nah, pendapat Sayyidina Abbas kata beliau, Rasulullah melihat Tuhan pada diri Nabi sendiri. Ini yang Allah maksud suruh tadi, memperhatikan al-haq yang ada pada diri. Jelas kan? Nah, yang terkecoh, dua-duanya benar, dua-duanya benar. Sayyidatuna Aisyah secara zahir pandangannya berarti kata beliau dia memadamkan Nabi bertemu dusta. Kemudian Sayyidina Abbas secara batin, karena tidak ada yang beliau lihat melainkan diri beliau sendiri, dan pertemuan yang dimaksud itu merasakan sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Jelas kan? Merasakan sedekat-dekatnya dengan Tuhan sehingga tidak ada jarak antara Nabi dengan Tuhan. Nah, itu nanti keluar kata-kata analaha. Analaha. Aku juga sekalinya di Nabi kada dengan lain. Analaha. Ada seorang analaha. Tak paham juga analaha. Saudara, nah itu tajalli. Nah sekarang kita masuki bagaimana yang dimaksud tajalli apa? Pokoknya itu yang doakan dulu. Bilanya ilmunya dapat, pian salurannya udah pian juga. Tajalli apa itu bagaimana Pak? Hamba melihat akan kudratnya Allah pada segala sesuatu. Jadi yang kita lihat kudratnya Allah pada segala sesuatu. Arti sesuatu itu alam, baik alam diri kita atau alam semesta serta isi. Apa yang kita lihat semuanya itu adalah kudratnya Allah. Dengan kata lain, bahwa gerak dan diri yang ada, yang nampak, yang paling dekat pada diri kita sendiri ini tidak lain adalah akalnya Allah semata. Jangan syak, jangan ragu. Bila ragu, lebih baik kembali. Itu nomor apa aja baru? Mana ragu? Berbulik. Belum tidak hanya mengatakan sepintas kemudian bilang, kita buktikan benar. Yang kita lihat sekarang dengan dua mata kita, terlebih dengan batinnya atau hati kita, bahwa ini adalah kudratnya Allah. Gerak-gerik yang ada ini tidak lain adalah Allah semata. Akalnya Allah semata, artinya perbuatan Tuhan. Perhatikan. Benar kan jelaskan? Mau ditinggalkan ini kacau. Nah, kita buktikan. Yang namanya insan atau manusia ini sebenarnya adalah akal. Akal Allah itu nyata, batang tubuh. Karena berbatang tubuh lalu dinamakan insan. Kita menyebutnya insan, bahasa lainnya itu tubuh Adam. Ini apa? Ini kenapa dikatakan insan? Insan atau manusia ini sebenarnya adalah akalnya Allah. Kenapa? Karena disinilah Tuhan menyatakan perbuatannya melalui anggota. Kalau tidak dikenal. Nah melalui yang ada pada diri dia, ada pada ulut dan pada lain. Ini apa? Selama kita menyatakan bahwa ini apa,
mengatakan ini adalah apalnya Allah, maka tidak ada perhitungan di hadiratnya Allah. Makanya maaf, pian jangan tergiur dengan pahala. Begitu biasa. Pian padahal dia padilat tuh kayak pada gananya. Padilat, keistimewaan, keutamaan, kelebihan yang dibicarakan dalam Quran maupun hadis dari Allah maupun Rasulullah, bahkan dari wali-wali kutub, itu sebenarnya pada merangsang dulu bagi umat nang koler. Ini kita ini bukan jadi rangsang supaya mau gak amal. Nah sekarang apa maksud Tuhan? Maka ini kalian tahu kenapa Tuhan memberikan pahala. Nah Tuhan mau uji, menguji jahat bahasa Tuhan ini. Gawian ikam gawian kudu. Bila gawian ikam kudu pahala, tapi kita berhitung. Itu bahasanya kita. Ini bahasa mudah dah. Bila itu gawian ujian Tuhan, nah bil gairi hisab. Ada begitu. Jelas. Dan Tuhan memberikan pahala yang sebenarnya ini gawian Tuhan. Tuhan menisbahkan. Arti menisbahkan ini Pak Ibu. Apa bahasanya Pak? Menisbahkan ini kan? Supaya mudah nak Tuhan. Mana? Yang lagi mau Tuhan ini dapat bahasa Inggris gini gitu. Tuhan hendak membangsakan bahwa juga seolah gawian hamba. Dinisbah namanya. Dinisbahkan, membangsakan seolah perbuatan hamba. Padahal sorry, lalu ada pahala. Bahasa lainnya apa? Supaya paham lagi selain dinisbahkan, dibangsakan, Tuhan hendak menghargai kita. Tuhan hendak menghargai seorang. Tapi bilanya salah pilih, ini bukan tajalli. Hati-hati, bila kita salah pilih, kita pandang pahala, tapi untuk tajalli. Lalu hijab namanya. Hijab. Kalau sudah kata-kata hijab ini bahasanya Pak Aibel, nang mudah ini tirai penghalang. Padahal hijab jadi maksud hakikat aja. Maaflah minta reda. Ahli neraka dan ahli surga bisa ditentukan. Surga bagi orang yang terbuka hijab, tajalli kasar, dan neraka bagi orang yang terhijab. Bisyawatullahu adzabun azim. Sudah awak ditentukan. Ulun tidak memastikan ulun ini ahli surga atau neraka, bukan. Tetapi diri masing-masing sudah bisa memperhatikan itu. Hijab itu sebenarnya aja. Bila pian tadi mungkin kada terjadi biasa. Nah, baik. Ngaran terjadi itu nampak. Apalagi nanti terjadi. Enggak. Sabar bu. Nah ini jam berapa? Kosong-kosongan memati lampu. Sudah. Nah, ini apa? Apa? Jadi tubuh ini apa? Sudah. Nah, apa itu sebenarnya sifat? Naik ke atas. Sebenarnya akal itu adalah sifat. Kenapa? Sifat menandai sifat. Sifat menandainya pada akal. Supaya sifat ini nyata, menandainya pada akal. Supaya akal ini nyata, menandainya pada badan tubuh. Sehingga namanya adat atau ilmu. Berarti ini sifat.
Nah, sifat sebenarnya adalah zat. Kenapa? Sifat berdiri kepada zat.